Pagi-pagi menembus kabut dataran tinggi Dieng ya. Sementara doi lagi tertidur lelap, saya fokus menyetir. Dan syukur alhamdulillah pagi ini disambut dengan cahaya matahari terik yang sangat menyegarkan dataran tinggi Dieng. Ini tentang pendakian kita ke Gunung Prau via jalur Dieng. Ikuti kisah kami sampai ketemu di puncak perahu lewat jalur Dieng. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan ajak kalian datang ke Gunung Prau via Dieng. Nah, kebetulan karena ini weekend rame banget. Dari kita sampai di titik 0 Dieng itu sampai ke base camp perahu, buset, rame banget. Kita nggak dapat parkiran. Akhirnya kita cari parkiran di warung-warung ada. Ya, kebetulan kita dapat parkiran di tempat warga. Tapi ternyata include kok, sudah sama base camp, ternyata udah sama base camp. Ya udah. Sebenarnya kita di sini bareng sama event apa itu ya, teman-teman itu ikut apa, cuman kita nggak ikut jalan. Ini nih, nah, ini salah satu peserta eventnya, ada Spidey. Oke, kita ready ya, udah mau jalan semuanya. Inilah dia, Gunung Prau. Yuk, via ikutin kita. Dieng. Oke, let's go. Pagi ini cerah sekali, teman-teman. Yeay. Di awal perjalanan itu kita akan melewati perkebunan warga. Ini pohon apa ini? Selada, Selada. Selada sama tomat ya. Wow. Ini seperti ini ya guys. Sumpah udaranya seger banget, asli ini sih worth it banget. Dan dingin. Kalau ini trek awalnya lumayan landai sih. Nggak tahu ya nanti kejutan di depan. Nih selama menyusuri trek dari base camp ya teman-teman, kita tuh emang kayak nggak ada ojek gitu. Nggak tahu apa kita nggak tahu atau memang kayaknya pada jalan semua. Dan tema pagi ini kita di Prau via Dieng. Temanya adalah One Piece. Oke, disponsori sama GR Factory. Thank you ya. Jalannya itu dari pos basecamp menuju pos 1. Setelah melewati hamparan panas terik, ini ada cukup jalan yang adem. Setelah jalan kurang lebih 15 menit sampai kita di Pintu langit. tempatnya di mana? Pintu langit. Adem. Ini menolong banget sih, adem, habis landai, berkeringat, lumayan mau nanjak. Nah, adem. Ya, tadi sempat terbuka ya di lahan perkebunan warga, cuman kalau udah masuk ke pintu langit berarti kalian sudah masuk ke kawasan hutan Kayangan. rimbun. Oke, kita break dulu sebentar. Oke. Nanti lanjut jalan lagi. Jam 9.41 kita sampai di pos 1. Apa namanya posnya? Gemekan. Gimana sampai pos 1? Nikmat. Tuh banyak yang istirahat. Karena memang begitulah. Jam 9.58 kita jalan lagi dari pos 1 menuju pos berikutnya. Semangat. Nah, mulai nih. Nih surprise. Oke, semangat. Tanjakannya mulai berasa ya. Dan keluar kabut. Nah, dari sini kelihatan banget tuh. Istirahat sebentar, jalan lagi. Semangat. Tanjakannya mulai berasa nih. Nanti ada pertemuan jalur yang dari Kali Lembu ya. Yes. Kalau nggak salah 2 ke 3. Ada kanan kiri. Gimana sayang? Wah, iya. Masa ototnya bertambah. Hanya monyet yang buang sampah sembarangan. menuju pos 2. Nampak sudah bengep-bengep. Setelah sekian lama kita
nggak ngapa-ngapain. Jadi kerjaannya tiap hari cuma rebahan. Terus ini di trek perahu via Dieng yang medannya Berakar-akar. berakar-akar, tapi lebih bagus sih. Tapi ini tenaganya berasa. Karena kita bawanya gendong nih ya, Eril. 2 yang isinya kebo. Jalurnya begini ya teman-teman. Nah, Yang penting naik tuh sama Ayang. ini belum sampai pos 2 tapi udah istirahat berapa kali kita? 3 kali. Lagi-lagi yang penting sama Ayang. 4 MD. Nah, sampai juga ini. Di mana ini kita? Pos 2 Semendung. Karena mendung. Jam 11.22 menit. Kita sampai di pos 2. Apa namanya pos apa? Pos Semendung. Semendung. Cuacanya mendung. Ketinggian? 2394 mdpl. Pegang dulu. Sana pegang dulu. Lanjut saja. Oke. Let's go. Dari pos 2 sudah mau jam 12. Kita break dan sholat dulu. Jam 12 persis. Terus kita break makan siang. Ayang makan, ayang makan. Ayang harus makan. Azan duhur. Jadi kita harus istirahat. Kedengaran azannya dari sini. Nasi bungkus aja enak kalau di atas gunung. Coba kita makan di daratan. Be aja. Ini Iya nggak sih? lebih enak daripada tadi pas dimakan di sarapan kan. Lebih enak ini padahal nasi yang sama. Karena kita kelaparan. Lanjut jalan lagi. Makan sebentar. Isoma. Iya. Istirahat, sholat, makan. Terus jalan. Jalan sebentar, sampailah kita di Akar Cinta. Kawasan Akar Cinta. medannya gimana? Berakar-akar. Dan ini sih surprise ya, lumayan nanjaknya di sini. Di tanjakan Akar Cinta ini turun kabut ya. Nah, ini ada di atas pos 2. Lanjut jalan ya, teman-teman. Dari kawasan Akar Cinta. Memang medannya rada-rada. Licin berakar. Gimana rasanya? Syahdu. Habis makan harus kuat dong. Ini yang kata orang perahu ini cocok buat pemula. Kaum rebahan, maunya nanjak. Berakar-akar. Aduh, nanjak keren, yang penting sama Ayang. Nah, ini jalannya begini, teman-teman. Nah, tapi menariknya itu teduh. Tempatnya asik banget. Recommended banget. Perahu via Dieng. Lagi-lagi istirahat. Ini kita istirahat karena partner cinta gua lagi ngantuk. Tidur beneran dia. Kapan-kapan Silly ikut kesini ya. Oke, Nah, ini setelah tidur langsung ini berikas lagi. Micro sleep. Hati-hati kanan kiri jurang. Pemandangannya ada view terbuka di sini ya. Keren banget ya. Cakep ya. Cakep, Kalau udah ya. cakep-cakep gini ya pasti foto dong. Cakep dong. Nah, itu di belakang itu percabangan ke base camp Dieng sama Kali Lembu. Berarti ini kita itu udah ketemu. Nah, di atas pos 2 dikit ya, di atas kawasan Akar Cinta. Itu udah ketemu sama pendaki yang dari base camp Kali Lembu. Nah, jalan sebentar dari percabangan yang menuju base camp Kali Lembu sama Dieng, kita udah sampai di Pos 3, pos Lotong. Lontong apa Lotong? Lotong deh. Di pos 3 kita mau istirahat sebentar ya. Oke. Dan nanti baru kita mau lanjut lagi. Sebentar lagi berarti Penting puncak. sama Ayang ya. Perayaan sampai pos 3. Lanjut jalan dari pos 3 menuju ke puncak. Menuju puncak. Gokil guys. Oh.
meter. Ketemu view terbuka, hati-hati kanan kiri, sayang. Dari Dan pos Bati 3 menuju puncak. di jalur ini tuh hati-hati ya guys, kanan kirinya itu jurang. Kirinya sayang. Yang kata orang itu gunung itu perahu itu buat pemula cocok. Tapi sebenarnya gunung yang paling berat itu gunung yang sedang kita daki. Bener nggak? Iya. Karena yang cuma dibayangkan hanya akan menjadi angan-angan, tidak memberatkan fisik. Kayak kemarin pas mendaki mana Lawu, Merbabu itu ya. Paling Kalau berat udah lewat mereka. ya biasa aja ya. Oh, Tapi ini gunung yang paling berat itu emang gunung yang sedang kita daki. jam 1 lebih 40 menit kita sampai di Puncak perahu. 3:25:90. Tapi berhubung antrian fotonya banyak banget begini, ya udah kita dari jauhan ya. Pegangan di tiket ya guys. Ini beneran antri, beneran serius. Yaudah kita Kita break kasih aja, ATM. nanti kita break paling benar, terus lanjut nyari camp area yang paling penting. Nanti kita nggak dapet tenda gimana? Yuk, let's go. Berhubung antriannya banyak banget, kita lewat aja langsung ya. Mau cari camp area. Sampai kita di Telaga Burung. Ini camp area. Tapi kalau bikin tenda di sini dingin guys. Masih sanggup lari kah? Lari dong. Kalau di datar gini sih enak. Setelah melewati Telaga Burung, kita menemukan tempat camp yang menarik banget di bawah pepohonan yang rimbun. Wah, kayaknya lebih nyaman nih, lebih aman dari badai dan sedikit lebih hangat. Jadi kita memutuskan bikin tenda di sini saja. Akhirnya kita udah sampai di antara Telaga Burung sama Sunrise Camp. Kita berhenti di sini. Kita bikin tendanya di sini aja lah. Ya, Biar nggak kita rame. ngecamp dengan suasana yang berbeda. Jadi tadi gimana kesannya dari perjalanan base camp sampai sini? Asik juga sih. Walaupun kayaknya posnya tuh cuma 1, 2, 3, tapi wow, kita banyak istirahatnya juga. Coba kalian sama nggak gitu? Karena kan dia jalurnya landai, tapi berasa lama nggak secepat Patak Bangka. Tapi karena emang secara jarak lebih jauh ya. Tuh, terus yang paling berat tadi di mana ya? Waktu kalau mungkin hujan ya, itu di pas yang akar-akar cinta itu. Aku tuh ininya sayang ngerasa. Oke, ininya lagi kerasa. Dan treknya juga ada yang adem. Ya, jadi tadi memang ada tanjakan yang lumayan itu yang dari bawah kawasan akar cinta itu udah berat-berat sih. Lumayan berat. Terus dari pos 2 naik dikit udah ketemu yang jalur dari Kali Lembu. Nah, kalau di situ udah kesini udah lumayan ya. Apalagi di Telaga Burung tuh di sana. Itu udah landai banget tuh, udah berasa kayak sabananya perahu ya di sini nih. And today Jadi kesimpulannya ya, kita itu lagi hoki, kita terberkati karena cuacanya bagus. padahal tadi malam kita mau berangkat itu udah Ini karena hujan. Udah lehoi. dan sebenarnya kita mendaki itu tanpa persiapan ya. Ini tuh benar-benar cuman mampir di minimarket doang, nggak ada apa-apa. Oke guys, sampai ketemu lagi di besok pagi di Sunrise Camp. Nah, kita berarti kalaupun ini di perahu, kita besok mau summit. Sebenarnya kita ada teman-teman banyak ya, eventnya Pevluk ya, tapi kita nggak ikut. Tapi kita naik bareng. Menikmati sendiri. Ya. Paling ya kita nyamperin besok lah ke sana. Katanya ada acara apa gitu. Time to sleep. Kita mau cari tempat yang private. Ya, ngopi dulu teman-teman. Di antara kabut dan Telaga Burung. Ya, kopi pagi ini. Nah, itu dia suasana pagi ini di Telaga Burung tuh seperti itu ya. Sabananya perahu itu di depan. Kalau ke sana jalur ke Sunrise Camp. Ini kita lagi di
tenda karena cuacanya begitu berkabut. Jadi kita enak nyantai aja di sini sambil menikmati kopi pagi hari. Hal-hal baik selalu datang pada orang yang mau bergerak, ya, menjemput sesuatu keindahan termasuk di dalamnya. Kalian sudah pernah tahu belum keindahan Gunung Prau via Dieng? Ditambah secangkir kopi hangat di pagi hari dan suasana kabut yang wow, yang tidak bisa kalian dapatkan di halaman belakang rumah kalian. Dan masih selalu bareng sama Ayang. Ayo bergerak biar jantungmu juga lebih sehat. Pagi ini kita menghabiskan waktu di tenda dan di Telaga Wurung ya. Akhirnya nggak jadi ke sunrise camp sambil kita menikmati suasana pagi yang berkabut dan dingin. Nah, setelah itu kita kemas-kemas, bersih-bersih, nunggu siangan dikit, kita mau jalan turun langsung ya. Sampai ketemu lagi di part yang terakhir, part ketiga perjalanan turun dari puncak ke base camp Dieng. Ya, akhirnya kita mau jalan pulang. Dikhawatirkan cuaca hujan, udah mendung. Jam berapa sekarang tadi? 10 pagi. Ya, kita balik lagi menyusuri jalur Telaga Wurung menuju menyusuri sabana. Telaga Wurung. Wurung. Telaga Wurung. Oke, baik. Telaga Wurungnya Gunung Prau. Jalan pulang. Thank you, Prau. Jadi kalau pendakian perahu via Dieng, Kali Lembu atau Dorowati itu pulangnya itu selalu akan balik lagi ngelewatin puncaknya ya guys. Beda sama kalau kita naiknya lewat Patak Banteng. Mereka yang jalan dari Patak Banteng itu biasanya terjebak di sunrise camp, udah nyaman duluan di situ, males ke puncak. Beda sama yang dari jalur Dieng. Oke, kita akan balik ke base camp Dieng. Menuju pos 3. Nah, itu dia. Sampai di mana itu belakangnya apa itu? Berkabut-kabut. Ya udah. Sekedar tips buat teman-teman kalau pas lagi turun gunung itu bawa trekking pole. Trekking pole-nya itu dipanjangin ya seukuran dada. Nah, manfaatin trekking pole betul-betul untuk menopang beban tubuh kita. Jangan sampai kita capek memaksakan kaki kita untuk menopang, nanti cedera ACL. Hati-hati ya teman. Ini dia. Oh my god. It's beautiful. Kabut seperti itu View. dan kita jalan turun ya. Giliran turun ngebut aja itu. Sampai juga di pos 3. Nah, ini dia. Pos 3 ini kita. Ini deh, jangan sampai salah jalur ya. Ada view terbuka di belakang. Mengawal rombongan dari belakang. Itu dia. Dan di sini kalau di jalurnya perahu via Dieng ada jalur ke arah Tower. Menyisiri jalanan dari pos 3 menuju pos 2 di Gunung Prau via Dieng. View-nya enak ya, ini ada di emergency. Kamu kemarin lagi ya? Wah, ini kemarin juga kita istirahat di sini. Asik soalnya tempatnya. Rik, Yes. lewati pos 1 turun. Cuaca masih sama ya, masih kadang berawan teduh, kadang bersinar suryanya. Enak banget. Iya. Sampai kita di Pintu langit. pintu Sampai langit ya. lagi. Nah, ini batas view terbuka. Terbuka, wow. Keren sih. Wow. Paling kalau dari sini ke base camp itu kurang lebih 15 menit lah. Karena 15 di itu kan perahu- base campnya tuh. Ya, Coba kita ukur. kelihatan ya. Berapa itu? Karena di perahu via Dieng itu nggak ada ojek sih memang di sini jalurnya ya.
sepi 15 menit dan jalurnya landai melewati perkebunan warga. Matanya dimanjakan. Ini, Oh itu kentang, nih. Ya ini kasihan nggak tumbuh. itu terkendang-kendang. Wih banyak loh ini. Keren. Saking plehot jadi pada muncul. Kanan kiri kebun. Iya, saya ngomong. Hai guys, lihat kanan kiri kebun, bukan kanan kiri jurang lagi. Kanan kiri. Coba lihat, matanya dimanjakan. Wonderful Indonesia. Sekeren ini. Asik ya guys. Dan cuacanya adem. Perlu lapor nggak sih, sayang? Iya, KTP-nya kan Oke. ditahan. Oke, baik. Dan akhirnya sampai juga nih di base camp Perahu Via Dieng. Dieng. Ini udah di area parkir, tapi kita nggak parkir di sini. Tinggal ke registrasi, Dan setor sampah. setor sampah. Oke, akhirnya udah kelar juga ini pendakian kita Gunung Perahu Via Dieng, dan kita juga turun lewat jalur Dieng. Tapi dari kemarin kan kita nggak parkir di sini, kita parkirnya di warga karena udah penuh duluan. Jadi kita langsung saja ke tempat parkir. Harusnya sih parkirnya di sini sih kalau hari-hari biasa, terus parkiran nggak penuh di sini ya. Cuman ini weekend penuh. Sekian dulu ya guys ya. Ini pendakian Perahu Via Dieng. Ini recommended banget sih, jalurnya itu ya setiap gunung pasti nanjak, cuman ini masih banyak komprominya. Oke. Ya nyaman lah. Bye-bye. Paling kesannya itu kalau di perahu itu cuaca ya. Tadi malam cuacanya cukup dingin. Badai angin. Ya. Tapi ya masih sangat worth it lah. Dan kebetulan yang kita dapetin itu malah surga kabut di pagi hari. Segar. Pemandangan yang langka juga sih, daripada di sebelah rumah nggak ada. Sampai ketemu ya di trip selanjutnya. Thank you. See you, bye-bye. Semoga kita panjang umur, kita bisa trip, kita bisa adventure, terus kita bisa journey. Oke deh. Okay, see you on the next trip.